Hai, ketemu lagi. Apa kabarnya hari ini? Saya Lydia, saya adalah seorang ASN dan juga mahasiswa ilmu komunikasi. Sekarang saya sedang mengambil gelar master. Masih ingat nggak kasus Nadiem Makarim yang lagi hot-hotnya sekarang ya? Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan pada beberapa tahun yang lalu mengadakan laptop dengan merek Chromebook. Dan ternyata setelah bertahun-tahun kemudian, beliau dianggap melakukan tindakan korupsi, menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya, sehingga beliau kemudian divonis 10 tahun penjara dan membayar denda ratusan miliar. Nah, masyarakat Indonesia terbelah antara mendukung beliau dan juga sepakat bahwa tuntutan ataupun hukuman yang diberikan kepada Nadiem Makarim itu merupakan sesuatu yang benar atau memang dia layak menerimanya. Ada yang menganggap bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan kejahatan apapun karena secara hukum tidak ada aturan hukum yang dilanggar dan bahkan juga ada laporan atau temuan dari BPKP bahwa eh, pengadaan Chromebook-nya itu adalah sesuatu yang bisa diterima secara hukum dan juga dianggap wajar. Sehingga kemudian hari tiba-tiba ada muncul lagi temuan dari BPKP yang menganggap bahwa yang dia lakukan telah merugikan negara. Nah, ini menarik dari sudut pandang jaksa dan juga beberapa masyarakat menganggap bahwa ini adalah sebuah kejahatan yang sangat rapi. Kalau dalam bahasa mereka disebut dengan white collar crime ataupun kejahatan kerah putih, artinya kejahatan yang sangat tersistemasi, kejahatan yang sangat halus sekali dan itu menguntungkan dirinya sendiri dan menguntungkan pihak lain. Dirinya sendiri artinya menguntungkan pihak Nadiem Makarim karena dia punya kerjasama Goto dengan Google investasi di situ. Sehingga diasumsikan bahwa Google diuntungkan dari pengadaan laptop itu dan juga Nadiem Makarim juga diuntungkan dari pembelian saham dan ya pokoknya macam-macam lah begitu asumsinya. Saya kurang mengerti hukum. Ini sangat menarik sekali dan ini menjadi perdebatan di antara masyarakat. Ada yang sangat mendukung, ada yang membela luar biasa, beberapa konten kreator dan juga influencer sangat keras sekali menentang hasil ataupun putusan hakim. Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang menganggap ya itu wajar karena dia menyalahgunakan jabatannya begitu. Asumsi sebagian besar orang yang dibuktikan dalam pengadilan yang akhirnya memvonis beliau 10 tahun penjara dan juga ratusan miliar rupiah. Nah, kemudian nanti menuntut hakim yang apa menggugat hakim yang memvonis dia dan juga katanya mau banding. Tapi kita lihat ya. Tetapi ini menarik dari sudut pandang komunikasi bahwa persepsi ternyata sangat mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi kita berkomunikasi, mempengaruhi relasi kita dengan orang lain. Misalnya saja kita menonton sebuah konser misalnya gitu ya, ataupun kita menonton permainan bola misalnya. Lalu ada pemain yang mendapatkan kartu kuning atau kartu merah oleh wasit, teman Anda di samping bilang, "Ya iya saya melihat dia ngangkat tangannya waktu, tangannya menyentuh bola," gitu, atau dia menggunakan tangannya untuk memindahkan bola misalnya gitu, walaupun tidak terlihat secara jelas. Tetapi ada juga orang yang melihat misalnya, "Tidak, saya tidak melihat itu. Saya kan melihat pemain itu menendang bola, tidak ada satu pun tangannya tersentuh ataupun apa gitu. Tapi akhirnya kan dibuktikan melalui video, mungkin ada kalau zaman sekarang kan menggunakan video yang sepersekian milidetik itu bisa terlihat. Nah, kalau pada masalah yang lalu, semua tergantung sudut pandang wasit. Kalau wasit melihat mungkin, dianggap pelanggaran, tetapi apabila wasit tidak melihat, maka dibiarkan saja.
Nah, persepsi dari penonton pun bisa berbeda-beda. Dia melihat dari sudut pandang apa, atau misalnya kasus kecelakaan, kasus apa gitu, kasus, mungkin pencurian atau segala macam, ada 2 saksi yang berada di pengadilan untuk bersaksi, kesaksian si A dan kesaksian si B bisa saja berbeda, bisa saja bertentangan atau bisa saling mendukung dari sudut pandang yang berbeda. Makanya kita bisa melihat semuanya itu dari persepsi kita. Nah, manusia kan unik ya, kita bermacam-macam, kita punya banyak sekali latar belakang, misalnya latar belakang pengalaman. Misalnya saya, latar belakang saya misalnya saya dari suku tertentu, saya orang Dayak misalnya, cara saya bicara, cara saya bersikap, itu berdasarkan pengalaman saya berinteraksi dengan ayah, ibu saya, dengan keluarga saya dan lingkungan saya. Tetapi orang yang lahir misalnya di Pulau Jawa dengan keluarga kultur Jawa, mungkin cara bersikap, cara berbicaranya berbeda. Nah, ada lagi orang-orang yang hidup dengan apa ya, dunia multikultur, artinya dia mungkin ayah ibunya dari berbagai macam suku, dia juga hidup di dunia yang kosmopolit dengan manusia yang beragam, unik dan berbeda. Cara pandang, cara bersikapnya pun berbeda. Nah, makanya persepsi sangat mempengaruhi kita dalam bersikap terhadap satu sama lain dan juga cara kita berkomunikasi. Nah, persepsi itu bukan cuma kita lihat dari sudut pandang pengalaman saja. Persepsi juga bisa dipengaruhi oleh emosi kita. Misalnya kita sedang dalam kondisi emosi yang kurang baik atau emosi kita sedang buruk ataupun kita sedang apa ya, misalnya senang misalnya, cara kita bersikap, cara kita berkomunikasi dengan orang lain juga sangat jauh berbeda. Cara kita menangkap komunikasi orang lain juga sangat berbeda dengan apabila kondisi emosi kita dalam kondisi yang berlawanan. Dalam kondisi marah, setiap perkataan apapun, setiap ucapan yang kita dengar dari orang lain misalnya, itu seperti menyakiti, seperti nantang, seperti melawan kita gitu. Tetapi dalam kondisi senang, bahkan kata-kata yang menyakitkan pun kita anggap angin lalu karena itu kondisi emosi kita jauh lebih stabil daripada kondisi emosi kita sedang marah. Nah, selain itu seperti yang saya sampaikan tadi, selain daripada pengalaman juga budaya juga berpengaruh ya. Misalnya orang orang Cina atau orang Asia, Asia Timur terutama, mereka kan kulturnya jauh lebih halus, jauh lebih tinggi. Nanti kita bahas mengenai high context ya. Jadi mereka punya kultur yang high context, cara mereka melihat orang-orang lain, cara mereka berkomunikasi dengan orang lain jauh berbeda dengan orang-orang misalnya negara-negara Eropa atau negara barat yang sangat terus terang, sangat terbuka dan tidak punya struktur yang kuat atau tidak ada hierarki yang kuat. Sedangkan negara Asia Timur atau negara-negara seperti eee, Asia Timur dan Asia Tenggara juga kita punya level, high context yang tinggi. Artinya kita sangat menghormati orang yang jauh lebih tua, kita lebih, tunduk kepada orang yang punya kuasa jauh lebih tinggi. Tetapi untuk negara-negara dengan kultur low context, mereka tidak melihat hierarki itu sesuatu yang penting. Antara dosen dan mahasiswa misalnya bisa berteman, tetapi dalam kultur Asia Timur dan Asia Tenggara, dosen itu dilihat jauh lebih tinggi. Kita mendongak, kalau mahasiswa mendongak istilahnya. Kita memperlakukan dosen itu jangan jauh lebih tinggi, orang lebih tua jauh lebih tinggi. Kita tidak berani menyebut nama langsung orang tua kita. Tetapi kalau orang-orang Amerika terhadap orang tuanya atau orang Inggris, mereka bisa menyebut namanya dengan langsung dan tidak masalah. Orang tua tidak akan tersinggung. Nah, dari persepsi itu bayangkan seorang Amerika berkomunikasi dengan orang Cina yang konteksnya apa, yang high konteks ataupun bahasa tinggi gitu. Ketika kita sembarangan apa, sembarangan dalam artian dari sudut pandang orang Asia Timur ya atau orang Asia Tenggara bicara dengan orang lain, langsung aja lu gue atau apa langsung nyebut nama, sedangkan kita jauh lebih muda, kita yang melihat atau mendengar kita tersinggung, kita menganggap orang ini tidak hormat. Sedangkan dalam kulturnya justru biasa aja, di keluarga saya begitu, dalam komunitas kami begitu, di bangsa kami begitu, sudah biasa. Nah, itu adalah
Sudut pandang yang berbeda, persepsi yang berbeda yang ditentukan oleh kultur. Banyak sekali kan misalnya orang Jawa dengan orang Batak ketemu, orang Batak mungkin biasa aja ngomong dengan bahasa tinggi gitu. Tetapi orang Jawa yang Jawa Barat maaf, Jawa Tengah misalnya yang Solo ya, yang halus akan melihat, "Ini orang kok begitu ya ngomongnya?" Gitu. Di awal-awal mungkin akan ada gesekan, rasa tidak nyaman, tapi makin lama semakin kita memiliki persepsi yang sama atau kita saling menghargai dan menghormati persepsi masing-masing, kita akan ketemu di tengah-tengah, kita akan belajar menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Artinya, ya sudah kalau dia memang secara kultural, latar belakang dan budaya yang seperti itu, pengalamannya seperti itu, ya kita terima saja. Tetapi terhadap orang lain, yang dengan kultur yang sama mungkin kita akhirnya, apa namanya, kita jadi lebih bisa menerima orang lain yang berbeda. Artinya ruang perspektif kita, pengalaman kita menjadi jauh lebih luas. Makanya di dalam komunikasi, sangat penting kita menghormati atau paling tidak menghargai dan melihat, mempelajari budaya orang, untuk kita bisa masuk ke dalam budaya orang dan orang juga bisa masuk ke dalam budaya kita. Kita kan tidak bisa hidup di dalam bubbles ya, apa kalau bahasa Indonesia bubbles, dalam gelembung yang steril yang hidupnya cuma sesuai sudut pandang kita, pengertian kita, pemahaman kita. Dunia ini kan sangat luas dan kita juga harus belajar memahami perbedaan, kita harus belajar menerima perbedaan dengan orang lain. Oke, uh, ya ini teori dari Wilbur Schramm bahwa setiap orang memiliki field of experience atau pengalaman hidup yang membentuk cara kita memahami pesan. Oke, lanjut ya. Kemudian ada beberapa teori komunikasi yang berhubungan dengan persepsi ini, antara lain teori dari Shannon dan Weaver. Uh, Kata mereka, pesan itu bisa berubah karena noise. Sudah saya bahas sebelumnya kemarin, bahwa pesan itu bisa saja terdistorsi. Kita maunya bilang A, sampainya ke B bukan A. Kita mau bilang, kita cuma bilang oke saja ke orang lain. Oke, kita bilang. Tetapi yang diterima orang lain karena noise atau karena gangguan ataupun distorsi, artinya distorsinya itu mungkin juga karena keadaan, bisa juga karena persepsi kita. Oke itu bisa dipahami orang sebagai apa nih, marah kah, jengkel kah, atau apa gitu. Atau misalnya lain kali hati-hati ya, lain kali kerjanya diperbaiki ya, jauh lebih baik ya, gitu. Tetapi mungkin ketika sampai ke bawahan, si A menangkapnya, oke, saya akan memperbaiki kinerja saya. Si B menangkapnya sebagai ah, songong nih atasan gitu, atau dia nih kayaknya apa? Dia kayaknya ada sentimen dengan saya terus yang ditegur, saya terus yang ditegur, saya terus yang dimarahin gitu. Padahal mungkin atasan tidak punya keinginan untuk menyerang bawahan yang satu ini ataupun dia cuma mau menegur saja, tetapi bawahan si B menganggap bahwa atasannya ini punya sentimen tertentu terhadap dia. Nah, kemudian ada lagi teori dari Herbert Blumer, yaitu teori interaksionisme simbolik. Jadi makna itu tidak melekat di kata-kata, tapi melekat dalam interaksi kita dengan satu sama yang lain. Misalnya saja kita bisa memaknai satu kata, tapi berbeda berbeda persepsi. Bebas misalnya, bebas itu apa sih? Bebas, mungkin bebas ya, bebas saja melakukan apa saja gitu. Bebas artinya, oh aku artinya nggak perlu dibebani oleh aturan-aturan. Tetapi bagi orang lain bermakna sekali. Bagi seorang narapidana, bagi seorang yang dipenjara, bebas itu memang kemerdekaan, kemerdekaan dari penjara. Nah karenanya kita harus berhati-hati untuk jangan sampai persepsi satu sama lain itu salah memaknai. Tidak mungkin tidak terjadi gesekan karena perbedaan persepsi. Tetapi jangan sampai persepsi yang kita ingin orang pahami ternyata malah berubah jadi noise-nya malah berbeda dan malah menimbulkan konflik.
Misalnya saya bilang A, lalu si B bilang, "Oh, jadi ini kan ada cerita yang lucu ya, yang kayak apa, si istri bilang, "Suami saya tidak mencintai saya lagi." Terus suaminya bilang, "Loh, saya nggak bilang apa-apa. Siapa bilang saya tidak mencintai kamu?" Lalu si istrinya bilang, "Lah, katanya kemarin kamu nggak mau kasih aku uang dalam jumlah segini-segini, kamu nggak mau beliin aku ini." Padahal sebenarnya suami bilang, bahwa, "Aku tidak mau belikan ini karena memang uangnya tidak cukup, tapi aku tidak bermaksud mengatakan bahwa aku tidak mencintaimu." Tapi bagi istrinya, suaminya melarang artinya adalah tidak mencintai. Begitu jauh lompatan, apa, noise-nya itu, kesimpulan istrinya bahwa suaminya tidak mencintainya karena suaminya tidak melakukan apa yang dia inginkan. Tapi ini kan menarik ya, kadang-kadang satu percakapan, satu pembicaraan bisa menimbulkan konflik. "Aku nggak bermaksud bilang begitu, tapi kamu bilang begitu." "Yang aku bilang begini." "Iya, tapi kamu kan bilang begitu, sama aja artinya," gitu. Padahal yang dilihat si A atau dilihat si suami misalnya adalah ini memang lurus begini, yang dilihat si istri adalah sesuatu yang tersirat di belakang yang dia nyatakan. Kadang-kadang kan suami istri juga sering berkonflik gara-gara itu kan. Nah, akhirnya kita memang menjaga supaya cakap kita atau tutur kita tidak, apa namanya, menciptakan persepsi yang salah. Makanya ketika kita menyampaikan sesuatu mungkin, kita harus bertanya, apa dimengerti, apa ada pertanyaan gitu, atau, harus dijelaskan lagi. Jangan sampai orang malah berasumsi dari percakapan atau pernyataan kita. Apakah, dimengerti yang saya katakan, misalnya begitu ya. Nah, karena itu memang luar biasa komunikasi ini sangat sangat kompleks, sangat apa namanya, sangat luas. Kita tadi kemarin bicara tentang noise, bicara tentang komunikasi verbal dan nonverbal, bicara tentang persepsi dan banyak lagi. Sebenarnya dunia komunikasi ini sangat luas sekali. Ada istilah konteks, high konteks dan low konteks. Ada lagi teori-teori komunikasi yang lain mengenai apa ya, misalnya di dalam dunia kerja ada yang disebut dengan groupthink, ada lagi kalau dunia media ada framing, agenda setting dan segala macam. Tapi nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sampai jumpa lagi. Dah.